Selamat datang di video pembelajaran fisika bersama saya Ustazah Aziza. Materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang gerak lurus. Kira-kira apakah yang dimaksud dengan gerak lurus? Bagus sekali. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya lurus. Untuk lebih memahami materi ini, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Gerak lurus dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dibagi menjadi dua lagi, yaitu gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan diperlambat. Cara menyelidiki gerak lurus yang pertama adalah menggunakan ticker timer. Ticker timer adalah alat untuk mendeteksi adanya gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan. Seperti pada gambar. Nah, alat ticker timer meninggalkan jejak berupa titik-titik. Dari titik-titik tersebut kita dapat mengetahui apakah jenis gerak lurus yang terjadi adalah GLB atau GLBB. Cara yang kedua adalah menggunakan tetesan oli. Pada mobil yang mengalami kebocoran oli biasanya meninggalkan jejak-jejak berupa tetesan oli. Dari tetesan oli tersebut kita dapat mengetahui apakah gerak yang terjadi adalah GLB atau GLBB. Kemudian ini adalah grafik GLB dan GLBB, di mana terhadap grafik jarak terhadap waktu, grafik kecepatan terhadap waktu, grafik percepatan terhadap waktu. Pada grafik kecepatan terhadap waktu, kecepatannya selalu konstan untuk GLB, sedangkan untuk GLBB dipercepat, kecepatannya selalu meningkat. Sedangkan GLBB diperlambat sebaliknya, yaitu menurun. Sekarang kita belajar tentang ticker timer versus tetesan oli. Oke, ticker timer sama tetesan oli itu mereka sama-sama disajikan dalam bentuk seperti ini. Oke, jadi yang kita bisa bedakan antara ticker timer dengan tetesan oli adalah berdasarkan arah gerak. Arah baca. Ketika arah geraknya ke kanan, maka arah baca dari tetesan oli dari ticker timer dan tetesan oli itu bisa beda. Kalau ticker timer arah gerak yang ke kanan, maka ticker timer arah bacanya sebaliknya. Kalau tetesan oli dia searah. Maksudnya gimana sih? Oke, maksudnya tuh kalau sekarang kasusnya kalau ya. Kalau ternyata di sini kita punya suatu hasil. Seret. Oke. Arah geraknya ke kanan. Arah gerak. Maka kalau ticker timer kita baca sebaliknya. Ticker timer kita baca dari sini. Kalau dia ticker timer berarti dia merenggang, berarti dia GLBB dipercepat. Kalau misalnya tetesan oli, kita bacanya searah. Jadi karena dia merapat,
dia GLBB diperlambat. Karena dalam kasus nomor 9 ini semuanya adalah ticker timer, artinya arah bacanya itu berbalikan arah dengan arah gerak. Kita lihat, dia startnya di sini, ke sana. Berarti ticker timer bacanya sebaliknya, baca dari sini, baca dari sini, baca dari sini. Yang X itu adalah GLB. Kenapa GLB? Karena dia konstan. Yang Y karena dia merapat berarti GLBB diperlambat. Dan yang Z karena dia merenggang berarti dia adalah GLBB dipercepat. Untuk lebih memahami, apakah kalian sudah paham tentang perbedaan ticker timer dan tetesan oli? Mari kita coba soal latihan berikut. Soal yang pertama, cara menyelesaikannya adalah kita harus menentukan arah gerak gaya dulu. Nah, arahnya dari kiri ke kanan, sehingga kalau membaca ticker timer yaitu sebaliknya, berarti dari kanan ke kiri. Nah, berarti titik awalnya adalah di kanan dan titik akhirnya adalah di kiri. Dari pita tersebut kita dapat mengetahui yaitu titik-titiknya dari rapat ke renggang. Nah, kalau dari rapat ke renggang berarti gerak lurus yang benar adalah gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Sehingga jawabannya yang benar adalah B, GLBB dipercepat. Soal yang kedua, gambar pola hasil tetesan oli berikut. Hasil tersebut menunjukkan, nah kita tentukan dulu arah gayanya. Nah, arah gayanya tersebut sudah tercantum dari kiri ke kanan. Karena tetesan oli berarti cara bacanya yaitu searah dengan arah gayanya. Sehingga titik awalnya yaitu di kiri dan titik akhirnya yaitu di kanan. Nah, dari kiri ke kanan terdapat titik-titiknya rapat ke renggang. Kalau rapat ke renggang berarti gerak lurus yang benar adalah GRBB dipercepat. Sehingga jawabannya adalah B. Nah, sudah paham kan? Cukup mudah. Soal berikutnya. Suatu benda bergerak dengan grafik kecepatan terhadap berikut. Nah, itu terdapat V terhadap T. Kalau V terhadap T berarti grafik kecepatan terhadap waktu. Pola tetesan oli yang tepat berdasarkan diagram di atas jika mobil bergerak dari kiri ke kanan. Karena tetesan oli berarti arah geraknya searah. Sehingga kita ketahui dulu dari titik A ke B berarti kita ketahui kecepatannya menurun. Kalau kecepatannya menurun berarti terjadi GLBB diperlambat. Nah, kalau GLBB diperlambat berarti renggang ke rapat. Sedangkan dari grafik B ke C, dari B ke C terjadi GLB karena jarak titik karena grafiknya mendatar sehingga jarak titik-titiknya harusnya sama. Dari C ke D terjadi GLBB dipercepat. Nah, kalau GLBB dipercepat berarti dari rapat ke renggang. Sehingga jawabannya dari grafik tersebut adalah yang benar adalah C. Dari renggang, rapat, kemudian renggang lagi. Soal selanjutnya. Berikut adalah hasil ketikan ticker timer dari suatu percobaan gerak. Nah, tersebut ada grafik yang dicari adalah grafik V terhadap T, berarti kecepatan terhadap waktu. Nah, kalau ticker timer, cara membacanya itu adalah sebaliknya arah geraknya, berarti titik awalnya di kanan dan titik akhirnya di kiri. Berarti kita lihat dari renggang ke rapat. Kalau dari renggang ke rapat berarti yang terjadi adalah GLBB diperlambat. Nah, kalau GLBB diperlambat berarti jawaban yang benar adalah D. Grafiknya menurun. Cukup mudah kan? Selanjutnya soal terakhir. Nah, kalian harus menentukan mana yang termasuk GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat.
Mari kita identifikasi dari gambar yang pertama. Dari gambar yang pertama, jaraknya adalah sama sehingga terjadi GLB. Dari yang kedua, dari rapat ke renggang berarti terjadi GLBB dipercepat. Kalau dari yang ketiga, itu sepertinya campuran. Kalau campuran kita lihat dari rapat dulu, yaitu kemudian renggang, kemudian rapat lagi, berarti dipercepat juga diperlambat. Kalau gambar yang keempat, terjadi renggang ke rapat, berarti GLBB diperlambat, sehingga yang merupakan GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat berturut-turut adalah gambar nomor 2 dan 4. Jawabannya adalah D. Nah, apakah kalian sekarang sudah paham? Cukup sekian ya video pembelajaran fisika hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran fisika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.